Tuhan, kami berterima kasih kepadamu. Kau masih memelihara hidup kami hingga pada saat ini. Bahkan memberi kesempatan kepada kami Tuhan untuk melayani pada minggu yang kedua di bulan Juli 2020. Hanya kepadamu lah kami serahkan tubuh roh dan jiwa kami dalam pelayanan kami hari ini. Supaya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan lah pelayanan kami hari ini. Dari awal, pertengahan hingga kepada akhir. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pendeta beserta majelis jemaat GKPI Sidorame yang bertugas dalam minggu kedua bulan Juli 2020 ini menyampaikan selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada segenap warga jemaat GKPI Sidorame Medan yang pada minggu ini masih beribadah di dalam rumah masing-masing. Tuhan memberkati. Salam. Salam bagi kita semuanya. Mari kita buka kebaktian kita pada minggu ini dengan saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Amin. Kita angkat pujian bagi Tuhan, kita bernyanyi dari nyanyian buku ND nomor 11 ayat 1 dan ayat 2. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus kali langit dan bumi. Amin. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah memanggil kami kepada pengharapan akan hidup yang kekal. Berikanlah Roh-Mu yang kudus itu ke dalam hati kami,
agar kami dapat melawan nafsu kami, dan agar kami merindukan yang ada di surga. Berilah kekuatan kepada kami untuk menaklukkan semua yang hendak menghalangi kami, untuk memperoleh keselamatan. Teguhkanlah iman, pengharapan, dan kesabaran kami, agar kami menang sampai pada akhirnya, dan kami menerima mahkota kehidupan daripadamu, karena Anakmu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Kita angkat pujian bagi Tuhan. Kita bernyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 407 ayat 1. Firman Allah sebagai pendahuluan narskoba kita pada hari ini yang tertulis di dalam Amsal pasal yang keempat, dimulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat ke-9. Demikian firman Tuhan. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Permulaan hikmat ialah, perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya. Engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluknya. Ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu, mahkota yang indah akan dikaruniakannya kepadamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita angkat pujian bagi Tuhan. Kita bernyanyi dari nyanyian buku Ende nomor 164 ayat 1. Rajaku,
Jemaat kami untuk bangkit berdiri. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita, marilah kita mendekat kepada Allah dengan hati yang tulus. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita kepada Allah Bapa dan memohon kepadanya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus untuk memberi kita pengampunan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu, yang Maha Suci dan yang Maha Mulia itu, untuk menyembah sujud di hadapan-Mu, memohon keampunan atas segala dosa dan kejahatan kami, karena tiadalah kebenaran di dalam diri kami, dan kami senantiasa menyimpang dari jalan-Mu, serta melanggar hukum-Mu. Kami tidak memuliakan nama-Mu dari segenap jiwa dan raga kami, dan saudara-saudara kami tidak kami kasih seperti diri kami sendiri. Oleh karena itu wajarlah kami kena murka-Mu dan dihukum selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang dengan segala kerendahan hati kami, memohon pengampunan dan belas kasihan-Mu. Tolong dan kasihanilah kami, ampunilah segala dosa kami, dan berilah kami kekuatan untuk melawan segala kejahatan, agar kami senantiasa hidup di bawah naungan kasih Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Kita angkat pujian bagi Tuhan, kita bernyanyi dari buku ND nomor 471 ayat 1. Nang
Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai petunjuk baru bagi kita yang tertulis dalam Yudas 1 ayat yang ke-20. Demikian bunyinya. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Demikian firman Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita angkat pujian bagi Tuhan, kita bernyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 58 ayat 1 dan ayat 2. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersaksi, mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Marilah kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Mari kita mendengarkan warta jemaat kita di dalam satu minggu ini. Yang pertama, berita duka cita. Telah dipanggil Tuhan nama Bilson Marudin Sinambela, tutup usia 55 tahun, putra dari almarhum Sahat Manahan Sinambela dan ibu almarhum Peria Boru Simanjuntak. Alamat Jalan Pelita 1 Gang Tangga Batu nomor 7 Medan, Sektor 2, nomor induk 68. Meninggal pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2020. Kiranya keluarga yang ditinggalkan mendapat penghiburan dari Tuhan. Yang kedua, berita duka cita. Telah dipanggil Tuhan nama Minar Jainur Boruta Barat ataupun Pangeran Boru, tutup usia 77 tahun, istri dari almarhum Binsar Selitonga, alamat Jalan Pelita 4 Gang Saroha, nomor 60, Sektor 4, nomor induk 101. Meninggal pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2020.
Kiranya keluarga yang ditinggalkan mendapat penghiburan daripada Tuhan. Yang ketiga, pelayanan kedukaan. Hari Senin yang lalu tanggal 6 Juli 2020 telah diadakan pelayanan kedukaan bagi Nyonya J. Gurning Burta Barat, alamat Jalan Si Agul Medan. Yang keempat, ibadah penghiburan. Hari ini Minggu tanggal 12 Juli 2020 pukul 13 WIB diadakan ibadah penghiburan di tengah-tengah keluarga. Yang pertama, keluarga Sinambela dari sektor 2 yang dilayani oleh Fikar Petambunan, dan Sintua dan warga jemaat dari sektor 2, sektor 3, sektor 5, sektor 7, dan sektor 9. Yang kedua, keluarga Silitonga Burta Barat dari sektor 4 yang dilayani oleh Pendeta SB Pura, dan Sintua dan warga jemaat dari sektor 1, sektor 4, sektor 6, sektor 8, dan sektor 10. Demikianlah untuk diketahui. Yang kelima, amplop diakoni duka cita dan sakit. Bersama dengan warta ini kami lampirkan amplop yang peruntukannya adalah untuk kepentingan diakoni duka cita dan sakit, yang selama ini kita kumpulkan melalui persembahan ke depan. Mari kita isi amplop ini dan kita kembalikan ke kantor gereja atau melalui Sintua sektor masing-masing. Yang keenam, warta keuangan diundur minggu depan. Oleh karena sesuatu hal, warta keuangan minggu ini wartakan minggu depan. Kami mohon maaf atas kendala teknis ini. Yang ketujuh, jemaat yang sakit agar dibawa di dalam doa. Yang pertama, Niko Esi Tompul dari sektor 2, diopname di rumah sakit Royal Prima, sekarang perawatan di rumah. Yang kedua, Nyonya S. Pasari Buru Kaban dari sektor 3, sedang opname di rumah sakit Elizabeth. Yang ketiga, Vela Tuperisa dari sektor 9, sedang opname di rumah sakit Columbia. Demikianlah warta jemaat kita di dalam satu minggu ini. Tuhan memberkati. Untuk menyambutkan firman Tuhan, kita angkat pujian bagi Tuhan. Kita bernyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 84 ayat 1 dan ayat 3. Yesus,
Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kita. Amin. Firman Tuhan hari ini dalam minggu kedua bulan Juli tahun 2020 ini terambil dari Injil Lukas pasal 6, ayatnya yang ke-39 hingga ayatnya yang ke-42. Saya bacakan untuk kita sekalian. Demikian firman Tuhan berkata. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu, padahal balok yang ada di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Salam. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema firman Tuhan bagi kita dalam minggu ini adalah cintailah pendidikan. Kita semua tahu bahwa pendidikan itu perlu. Tanpa pendidikan atau pengajaran, manusia akan berjalan menurut kehendak hatinya saja. Karena itu di dunia ilmu pengetahuan dikenal istilah ilmu mendidik, yang tentu tujuannya agar para pendidik berhasil mendidik anak didiknya. Oleh karena tidak ada manusia yang tidak membutuhkan pendidikan, maka suka atau tidak suka, tiap-tiap orang diwajibkan untuk menjadi dan bersedia menjadi anak didik sebelum dia menjadi pendidik. Nas khotbah kita hari ini adalah suatu perumpamaan yang berasal dari Tuhan kita Yesus Kristus, yang kalau dihubungkan dengan tema khotbah minggu hari ini, perihal didik mendidik, maka kiranya bisa menjadi dasar bagi kita sebagai pembaca, supaya jangan mengabaikan pendidikan. Sekali lagi, supaya jangan kita mengabaikan pendidikan. Apakah yang bisa kita pegang dari perumpamaan Tuhan Yesus yang kita baca tadi, yang berhubungan dengan cintailah pendidikan? Pertama, orang yang mendidik ini diibaratkan sebagai orang yang menuntun, membimbing, mengarahkan, dan memberi teladan dalam ayat 39. Jika yang menuntun dan yang dituntun dan yang mendidik serta yang dididik sama-sama buta,
maka jatuhlah mereka ke dalam lubang, kata Tuhan Yesus. Itu berarti anak didik dipahami sebagai anak yang sedang berjalan menuju lubang yang menjebak, dan mereka membutuhkan bimbingan dan tuntunan. Tetapi betapa naifnya jika masa kini sepertinya banyak orang yang seolah-olah tidak membutuhkan lagi bimbingan, didikan. Anak didik justru pergi mengikuti pembimbing atau pendidik yang salah. Maka wahai anak-anak, wahai pemuda-pemudi generasi penerus, pergilah mendapatkan bimbingan, didikan dari pembimbing pendidik yang berkualitas, agar engkau tidak sesat dalam hidupmu. Ingatlah bahwa di dunia ini sudah teramat banyak pendidik yang tidak mendidik lagi, tetapi malah menjerumuskan dan mematikan anak didiknya. Yang kedua, dalam ayat 40 Tuhan Yesus mengatakan bahwa guru atau pendidik yang baik berupaya supaya muridnya lebih dari gurunya kelak, walaupun itu mustahil. Tetapi bisa saja terjadi murid lebih dari gurunya kalau murid itu berupaya terus belajar dan belajar dari banyak guru, dari banyak pendidik, sehingga dia menjadi lebih dari gurunya. Sebab ia telah memiliki banyak pengetahuan, banyak pengalaman dari gurunya. Apa artinya ini? Tuhan Yesus mau mengatakan kepada kita bahwa baik guru maupun murid tetap belajar bersama, maju bersama, dan beritikat baik untuk mencapai masa depan yang lebih baik. Dengan demikian kita dihimbau oleh Tuhan kita Yesus agar sebagai orang Kristen kita berupaya melangkah maju bersama. Biarlah kita membangun perasaan bahwa guru dan murid itu sama-sama jalan, sama-sama mengasihi dan saling membutuhkan. Karena itu Yesus berkata dalam ayat 40b, barang siapa telah tamat pelajarannya, ia telah sama dengan gurunya. Yang ketiga, dalam ayat 41 dan ayat 42, Tuhan Yesus memberi nasihat kepada kita bahwa sebagai orang yang memiliki status sebagai guru atau pendidik, sebagai murid atau anak didik, lebih dahulu memeriksa diri sendiri, memeriksa keadaannya, memeriksa statusnya, apakah sudah layak, sudah patut, sudah benar, sudah boleh sebagai pendidik atau sebagai murid. Janganlah kita menyalahkan orang lain terlebih dahulu, tetapi marilah kita lebih dulu menyerahkan diri kita sendiri. Pemahaman ini penting saat ini, sebab kecenderungan kita belakangan ini adalah menyalahkan orang lain dan membenarkan diri kita sendiri. Jika guru menyalahkan muridnya dan murid mempersalahkan gurunya, maka tidak akan tercapai proses pendidikan itu sendiri. Artinya pendidikan itu mengalami kegagalan.
Oleh karena itu Tuhan Yesus memberi nasihat. Keluarkan dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu dan mengeluarkannya. Itu berarti marilah kita terlebih dahulu introspeksi diri sebelum kita mempersalahkan orang lain. Saudara-saudara, secara keseluruhan, renungan ini mau mengatakan kepada kita bahwa di rumah tangga kita masing-masing, baiklah kita mencintai pendidikan, di mana orang tua bertindak sebagai pendidik utama bagi anak-anaknya. Di dalam gereja Tuhan, kita juga mencintai pendidikan, di mana para hamba-hamba Tuhan bertindak sebagai pendidik yang baik. Di tengah-tengah bangsa dan negara, para penyelenggara negara terpanggil menjadi pendidik yang baik bagi lapisan masyarakat. Oleh karena itu kepada semua pihak tadi terpanggil untuk mempedomani 3 nasihat Tuhan kita Yesus tadi, agar seluruh masyarakat di dunia ini berjalan pada jalan yang benar, yakni pada jalan Tuhan. Mari kita terus sama-sama belajar dan belajar, siap menasihati dan dinasihati secara terus-menerus. Belajar tidak pernah mengenal tamat atau lulus. Sampai akhir hayat kita, belajarlah kepada Yesus, Sang Guru Agung itu. Dengan demikian, kita kembali kepada tema tadi, cintailah pendidikan. Biarlah kita sebagai pendidik memiliki beban untuk mendidik generasi di bawahnya. Sebagai orang tua dan kita sebagai anak-anak, siap untuk menerima didikan dengan baik. Sehingga baik pendidik maupun yang dididik sama-sama mencintai pendidikan. Maka hasilnya akan berkenan bagi nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat kami bersyukur berterima kasih kepadamu Bapa. Kau telah memberkati kami semua, sehingga kami boleh beribadah meskipun di rumah masing-masing. Kami berterima kasih bahwa Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan hingga pada saat ini. Kami berterima kasih bahwa Engkau masih pelihara bangsa kami, gereja kami, pemerintah kami. Sehingga kami masih boleh menikmati berkat-berkat Tuhan di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Kami berterima kasih untuk jemaat kami GKP Sidorame, bahwa Engkau masih pelihara jemaat-Mu. Meskipun ada beberapa orang yang sakit, baik di rumah sakit maupun di rumah. Bahkan ada yang meninggal, Engkau panggil lewat sakit beberapa waktu yang lalu. Karena itu mereka yang sakit, Tuhan jamah. Mereka yang sudah Engkau panggil, Tuhan hiburkan keluarga, supaya kami tetap kuat di dalam Tuhan.
Kami mau berdoa agar kiranya COVID-19 yang masih terdapat di mana-mana, bahkan masih membawa kematian, kami mau berdoa agar kiranya peliharalah bangsamu, peliharalah umatmu, jagailah semua orang, beri kesempatan bagi kami Tuhan untuk menikmati berkat-Mu, lewat kesehatan yang Kau berikan, dan biarlah Engkau memerangi sakit COVID-19 ini, supaya jangan menguasai kami manusia. Tuhan memberikan pengetahuan kepada kami bagaimana mengatasi penyakit ini. Dan biarlah kiranya bangsa-bangsa di dunia ini tidak dibelenggu lagi oleh ketakutan COVID-19. Kami berdoa untuk seluruh warga GKP Sidorame. Biarlah Tuhan jadikan sebagai warga yang percaya kepada Tuhan. Warga yang berdoa kepada Tuhan. Tabah mengikuti segala firman-Mu. Terima kasih Bapa. Inilah kami, berkatilah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk mengaminkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar, sambil mempersiapkan diri untuk persembahan kita, marilah kita memuji Tuhan dari buku ND 227 ayat pertama dan ayat ketiga, Yesus ngoluni todiku. Marilah kita mempersembahkan persembahan kita sambil mengingat firman Tuhan dari Kisah Rasul pasal 20 ayat 35b yang berkata demikian. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Amin. Marilah kita bangkit berdiri, kita berdoa untuk persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih keadilan, damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu,
agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Salam.